Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Bapak semuanya? Ini merupakan lanjutan dari video pembelajaran kita sebelumnya tentang negara-negara ASEAN. Bisa kalian lihat di sebelah kanan bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenal organisasi ASEAN dan juga letak astronomis dan geografis dari ASEAN. Pada pertemuan ini kita akan membahas karakteristik dari negara-negara ASEAN. Baiklah, kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke materi, kalian juga harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan karakteristik. Karakteristik itu bisa dikatakan sebagai ciri-ciri. Jadi kita akan mengetahui ciri-ciri dari berbagai negara-negara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN. Nah, sebelum itu Bapak sajikan sebuah peta kepada kalian. Ini merupakan peta Asia Tenggara, dan dari sini kita bisa langsung mengetahui beberapa karakteristik dari negara-negara ASEAN. Contohnya saja Indonesia. Indonesia di sebelah utara. Kalau Bapak tanya kepada kalian berbatasan dengan apa, pasti kalian langsung tahu berdasarkan peta berbatasan dengan negara Malaysia, Filipina. Begitu kan? Terus kalau misalnya Bapak tanya lagi, kalau di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan apa, pasti bisa dilihat bahwa Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itu salah satu karakteristik dari negara. Dan pada pokok bahasan ini yang akan kita ketahui, yang akan kita cari tahu adalah karakteristik dari 10 negara-negara ASEAN. Untuk mengetahui lebih dalam materi ini, maka Bapak tugaskan kalian untuk membuka aplikasi buku elektronik yang pernah Bapak minta untuk kalian download, dan carilah di sana karakteristik berikut untuk masing-masing negaranya. Jadi masing-masing negara kalian cari karakteristiknya. Apa saja karakteristik yang akan kalian cari tahu? Yang pertama adalah letak astronomis dari masing-masing negara. Yang kedua, batas-batas negara tersebut. Yang ketiga adalah iklim dari negara itu. Yang keempat, ibu kota negaranya. Yang kelima, mata uang negaranya. Yang keenam, sektor perekonomian utama dari negara tersebut. Lalu sumber daya alam dari negara itu, dan bentang alam khas dari negara tersebut. Baiklah, Bapak berikan salah satu contoh. Yang pertama, misalnya Indonesia. Indonesia letak astronomisnya 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, untuk batas-batas negara kalian harus membuat di utara berbatasan dengan apa, di timur, selatan, dan barat seperti contoh yang Pak berikan. Lalu untuk iklim, Indonesia beriklim tropis. Ibu kota negara Indonesia DKI Jakarta, mata uang rupiah. Sektor perekonomian utamanya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Seperti itu contohnya. Lalu sumber daya alam yang ada di Indonesia itu ya seperti padi, jagung, kelapa, pisang, tebu, tembakau, minyak bumi, timah, dan batu bara. Ini bersumber dari buku. Maksud dari bentang alam khas ini adalah yaitu penampakan alam yang memiliki ciri khas tertentu. Jadi kalau di sini yang khas itu berarti Danau Toba, merupakan danau yang terluas di Indonesia. Berarti itu khasnya di Indonesia. Lalu Gunung Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Jadi yang bentang alam khusus yang terdapat di negara tersebut. Silakan kalian bebas mencarinya di buku nanti apa yang kalian temukan, apakah sungai terpanjang atau danau terdalam dan lain-lain sebagainya. Yang penting khas daripada bentang alam yang lain. Begitu. Nah, baik, sekian penjelasan materi yang Bapak sampaikan, hanya sedikit, tetapi pada materi ini kalian yang banyak mencari daripada Bapak yang menjelaskan, karena ini terdapat pada buku elektronik yang telah Bapak suruh install kemarin. Bapak ucapkan selamat bekerja, dan tugas ini dikumpul saat kita belajar tatap muka nantinya. Jadi silakan kalian simpan terlebih dahulu tugasnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.